Deliaman, Dominika, Melvin, Rias, Rita, Yudika, Leno. Ada semua ya? Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang prisma. Ibu harap materi sebelumnya masih diingat ya? Terus diulang di rumah karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian sekitar 2 minggu lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang limas. Pernah mendengar kata limas? Oke, sekarang juga halaman 148. Kita akan memberitahukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mengidentifikasi dan menentukan luas permukaan dari sebuah prisma. Kita akan menemukan rumus dari limas. Kita akan mengidentifikasi dan menentukan luas permukaan limas. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi dan menentukan volume dari sebuah limas. Nah, setelah kita menentukan volume dan luas permukaannya, maka kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limas. Ibu harap semua tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan baik. Oke, limas ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa saja contoh dari limas? Ada rumah. Ayo, siapa berdiri? Silakan berdiri. Diam. Seperti rumah tenda. Rumah tenda, ada lagi? Piramida yang paling spesifik dengan limas itu piramida. Piramida itu ada di Mesir. Pernah ke Mesir? Pernah. Itu aja tidak perlu pernah ke Mesir, kalian sudah pernah, luar biasa. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu limas? Bangunan sisi datar yang alasnya Berdiri. bangunan sisi datar yang alasnya berupa poligon atau segi banyak dan sisi tetapnya adalah segitiga yang berpotongan di satu titik, yaitu titik puncak. Oke. Dan sama ibu, limas itu merupakan bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak atau biasa disebut dengan poligon, dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Kalau kita perhatikan ini segi atau sebenarnya alasnya ini berbentuk segi banyak. Jadi bukan hanya segi 4 ya, bisa segi 5, segi 6, atau segi 8, atau yang lainnya. Bisa juga segi 3. Nggak harus segi 4 terusnya. Dan bidang tegaknya. Kalau ibu bertanya di mana bidang tegaknya di sini? Ini kan? Nah, ini bidang tegaknya. Bidang tegaknya ini bertemu pada suatu titik. Nah, ini titik puncaknya. Kalau bedanya dengan prisma kemarin, apakah prisma bidang tegaknya bertemu pada satu titik? Tidak. Jadi, kalian bisa membedakan mana prisma dengan mana limas. Oke, bisa? Lagi. Di antara ini, dalam sini ada, itu disebut dengan tinggi limas. Ini dia. Dari titik T ke diagonal AC dan BD. TB, unsur-unsur limas. Yang pertama yaitu banyak sisi. Nah, untuk mengetahui berapa banyak sisi dari sebuah limas, maka rumus yang kita gunakan yaitu S sama dengan N ditambah 1. Perhatikan di sini, di prisma ini ada berapa rusuk di sisi alasnya? 4. Maka kita gunakan rumus 4 ditambah 1 berapa? 5. Kita hitung ya. Dari bawah dulu. 1. Kita hitung sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terpenuhi? Nah, untuk mencari sisi di prisma selanjutnya, maka gunakan rumus ini ya. S sama dengan N ditambah 1. Nomor 2 yaitu banyak rusuk. Cari banyaknya rusuk sama dengan N sama dengan 2 kali N. Nah, sekarang kita buktikan ya. 2 dikali N. N-nya tadi di prisma segi 4 ada 4. 2 dikali 4 ada 8. Ayo kita hitung ya. Dari sisi alasnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbukti? Terbukti. Nah, untuk mencari rusuk
menyusup di limas selanjutnya di limas segitiga dan seterusnya, maka gunakan rumus ini. R sama dengan 2N. Kalau 3 yaitu banyaknya titik sudut. Rumusnya itu TS sama dengan TS ini adalah titik sudut ya. Singkatannya titik sudut. N ditambah 1. Oke, perhatikan limas hidup. M ditambah 1 di limas segi 4 ada 4 rusuknya. Maka 4 ditambah 1 berarti 5. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 titik sudut. Yang terakhir itu banyaknya diagonal sisi. Oke. Sekarang kita akan mencari luas permukaan dari sebuah limas. BC sederhananya. Perhatikan, ini sebuah limas. Maka kita mencari luas permukaannya. Maka kita buat sebuah jaring-jaring dari limas. Nanti bisa dibuat di rumah ini ya, jaring-jaring limas. Nah, berapakah luas permukaannya? Maka hitung semua seluruh sisi yang ada pada limas. Sisi pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Kita jumlahkan seluruh sisinya. Maka nanti diperoleh rumusnya yaitu luas alas. Ini luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak. Kan ada 4 sisi tegaknya lah. Jadi luas alas ditambah jumlah seluruh sisi tegak. Jadi rumus untuk mencari luas permukaan limas sama dengan LPL. LPL ini ya singkatan dari luas permukaan limas, oke? Rumusnya yaitu luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Bisa dibaca? Bisa. Silakan ditulis contohnya. Dari TK. Nah, kita akan menyelesaikan contoh soal ini contohnya ya. Diketahui tadi apa? Apa yang diketahui tadi sisi TE berapa? 5 cm. Apa lagi? AB sama dengan 6 cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Luas permukaan limas. Apa rumusnya? LPL sama dengan luas alas ditambah jumlah luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Oke, luas alas. Kalau kita perhatikan luas alasnya. Tadi di soal diketahui ini berbentuk persegi kan, alasnya berbentuk persegi. Siapa yang masih ingat rumus luas persegi? Luas alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Berapa sisinya? 6 cm. 6 kuadrat. Ditambah jumlah luas bidang tegak 4 dikali. Oke. Bidang tegaknya berbentuk segitiga. Maka kita gunakan rumus luas segitiga. Setengah alas kali segi. 4 dikali 1/2 setengah. Berapa alasnya? Ini misalkan ini segitiganya. Berapa alasnya? 6 dikali 5. Kan tingginya tadi 5 cm, maka alasnya itu 6. Kemudian 6 dikali 6
kita perhatikan sebuah balok, ada balok kan? Ada. Kubus dengan keempat diagonal ruangnya. Nah, rumus dari volume limas ini diambil dari sebuah kubus. Jadi bisa diperhatikan gambar ini kan? Jadi kita buat diagonal ruang dari sebuah kubus itu, kita tarik diagonal ruangnya, maka terbentuk sebuah limas di bawahnya. Ada berapa tadi limasnya? Bisa dihitungkan, bisa dihitung. Ada di sisi alasnya, di sisi atasnya, samping, kiri, depan, belakang. Jadi ada 6 limas yang terbentuk dari sebuah kubus. Nah, bagaimana cara memperoleh rumus dari volume limas ini? Maka volume limas sama dengan PL ya, sama dengan 1/6 dikali volume kubus. Oke, kenapa bisa 1/6? Tahu kan? Tahu. 1 limas itu tadi diperoleh dari volume kubus. Jadi ada berapa tadi volume kubus? Ada berapa tadi limas yang terbentuk dari sebuah kubus itu? Ada 6. Maka 1 volume limas itu sama dengan 1/6 dari volume kubus. 1/6. Kalau ini jabarkan, maka sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian 1/6 dikali. Kemudian sisi ini, kalau kita jabarkan dia, kita misalkan dia menjadi S sama dengan 2 kali 1/2 kali S. Kita pisahkannya sisi kali sisi dikali. Kita ambil yang di atas sini tadi ya. 2 dikali 1/2 S. Ini sama-sama dibagi, bisa kan? Bisa. 2 bagi ini bisa menjadi, ini tinggal 1, ini 3. 1/3, luas bidang. Oke, sisi kali sisi ini seperti begini ya. Ini luas bidang A, B, C, D. Luas bidang A, B, C, D dikali. Nah, setengah S ini merupakan tinggi dari limas. Ini rumus dari volume limas. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, ada pertanyaan? Ibu akan memberikan contoh dari volume limas. Silakan ditulis. Dari soal tersebut, maka kita buat dulu, diketahui. Volume limas. Apa rumus volume limas? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas Kali tinggi. tinggi. Kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang. Apa rumus persegi panjang tadi? Panjang Panjang kali lebar, berarti 18 dikali 32. Berapa tingginya? 42. Maka volume dari limas tersebut adalah 8.064 cm. Ibu akan memberikan latihan soal. Mengakhiri pembelajaran kita, maka ibu akan memberikan tugas yang dimana tugas ini nanti dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Silakan dulu buka bukunya halaman 152. Benar, Bu. Tanda di buku ya, nomor jadi saya sebutkan ya. Pertama dulu, limas itu merupakan badan ruang sisi datar yang dimana mempunyai alas berkali segi bukan dari sebuah limas, yaitu luas alas ditambah jumlah segi tegak.